Di sebuah desa bernama Lanka di wilayah Godavari, telah terjadi sebuah perselisihan antara faksi politik dan menggemparkan penduduk desa. Di samping itu seorang bernama Ratnakar telah membawa kabur uang istri bernama Ratnamala. Ratnakar tumbuh sebagai anak yatim piatu yang suka mencuri dan berbuat sebuah kegaduhan, yang mana Ratnakar selalu mencuri uang istrinya untuk bermain judai dan minum minuman keras. Sementara itu istrinya Ratmala sangat bingung untuk menghadapinya. Setelah itu, Ratnakar menghampiri teman-teman seumuran yang sedang bermain sebuah perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Ratnakar kemudian menantang salah satu dari mereka yang bernama Yadu, di mana ia dan teman-temannya telah meremehkan Ratnakar yang mereka kira tidak jago bermain. Ratnakar kemudian mengeluarkan semua uang hasil rampasan dari istri untuk bermain. Namun, di saat itu mereka berdua saling rebutan kartu yang membuat Ratnakar agak kesal. Alhasil, Ratnakar menyemburkan minuman alkohol ke tangan mereka berdua, yang membuat tangan Yadu kepanasan. Namun, Ratnakar nampak biasa saja dan telah membuktikan keberaniannya. Di malam harinya, Ratnakar kembali ke rumah dengan sangat gembira. Di samping itu istrinya Ratnamala yang merupakan seorang politisi memarahi Ratnakar karena telah mencuri uang yang digunakan untuk bermain judai. Namun di malam itu Ratnakar telah membuat Ratnamala terdiam dan juga senang karena Ratnakar membawa sebuah kotak yang berisikan uang dan juga emas. Yang mana setelah menikah dengan Ratnamala dia terlibat dalam pencurian dan gaduh. Beberapa hari kemudian, Ratnakar dan Ratnamala telah membeli sebuah toko sebagai usaha mereka, yang dibantu oleh asistennya yang bernama Murti dan ayahnya Ratnamala yaitu Geda. Terlihat mereka sangat bahagia dan telah membuka kehidupan baru. Namun, di sisi lain Yadu dan teman-temannya tidak menyukai kesuksesan mereka berdua. Di malam harinya terlihat Ratnakar, Murti, dan Geda sedang mengantarkan barang pesanan. Di malam itu Murti perasaannya sangat buruk karena mereka telah melewati jalanan yang sepi. Tak lama kemudian firasat buruk Murti benar-benar terjadi yang mana lampu mobil mereka dirusak oleh seseorang yang ternyata adalah Yadu dan teman-temannya yang sudah menghadang mobil mereka. Ratnakar merasa santai karena ia telah diberitahu oleh Ratnamala sebelum mereka berangkat. Ratnakar kemudian langsung tancap gas untuk kabur dari kejaran mereka. Sementara itu Yadu dan teman-temannya berusaha untuk memberhentikan mobil tersebut. Setelah itu mereka menaiki mobil tersebut dengan menggunakan tangga, yang mana mereka menjadi bajing lompat yang ingin merampas barang-barang itu. Seketika itu Ratnakar turun tangan untuk mengeluarkan mereka dari dalam bak mobilnya. Terlihat Ratnakar bertarung sendirian melawan Yadu dan teman-temannya. Yang akhirnya Yadu dan lainnya memutuskan untuk turun karena Bali telah terlindas mobil itu dan tewas. Di malam itu Ratnakar dan yang lainnya berhenti di sebuah lahan kosong. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan beberapa mobil pengangkut tanah milik seorang kaya raya sekaligus seorang politik bernama Nanaji. Nanaji telah mendapatkan keuntungan yang besar dan mendorong ia untuk menjadi MLA. Seketika Ratnakar memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapat uang yang sangat banyak. Keesokan harinya Ratnakar dan Murti pergi mengunjungi Nanaji. Di samping itu Nanaji mempunyai gadis yang sangat cantik bernama Buji, di mana Ratnakar mempunyai perasaan terhadap Buji walaupun sudah berkeluarga. Ratnakar kemudian mengatakan maksud kedatangannya adalah untuk bergabung dan bekerja sama bersama Nanaji, karena ia ingin merubah nasibnya. Awalnya asistennya Nanaji tidak menyetujuinya, tetapi karena atas perintah Nanaji, akhirnya Ratnakar diterima untuk bergabung dan membantu Nanaji. Di saat bekerja, Ratnakar bertemu dengan teman-temannya Yadu, yang ternyata bekerja di sana juga dan memandangi terus Ratnakar dengan pandangan yang sinis. Yang mana di waktu itu Ratnakar telah melindas teman mereka yaitu Bali hingga tewas. Sementara itu Yadu dan teman-temannya yang lain telah ditangkap karena mereka telah ketahuan mengkonsumsi narkoba dan bermain judi. Seketika itu Ratnakar merasa sangat bersalah atas kematian Bali. Setelah itu Ratnakar pergi ke kediaman Bali yang telah berkeluarga dan mempunyai seorang anak laki-laki. Sementara itu ekonomi kehidupan Bali sangat miskin dan tidak berkecukupan. Ratnakar kemudian meminta maaf kepada istri dan seluruh keluarga Bali, di mana Ratnakar tidak sengaja telah menggilas Bali hingga tewas. Barang-barang milik Ratnakar bersama teman-temannya yang akhirnya Ratnakar pun dimaafkan oleh seluruh keluarganya Bali. Beberapa hari kemudian, Ratnakar membebaskan 4 orang yang tangguh yang terkenal di kampung itu yang akan bekerja dan menjaga Nanaji.
Di samping itu, bisnis yang dimiliki Nanaji semakin maju, yang membuat Ratnakar naik pangkat karena cara kerjanya sangat bagus dan sangat membantu Nanaji. Yang akhirnya Ratnakar sudah dianggap seperti anaknya Nanaji sendiri. Di suatu malam, Ratnakar, Murti dan asistennya Nanaji hendak pulang ke rumah dari memantau orang bekerja. Di saat itu mereka telah membuat heran oleh sebuah mobil yang telah menabrak sebuah pohon. Ratnakar kemudian turun untuk melihat orang yang berada di dalam mobil tersebut, yang ternyata itu adalah putrinya Nanaji, yaitu Buji, yang di saat itu telah terluka di bagian kepalanya akibat terpentok setir mobil. Ratnakar dan yang lainnya kemudian bergegas membawa Buji pergi ke rumah sakit, karena mereka sangat khawatir dengan kondisi Buji yang belum juga sadarkan diri. Saat di rumah sakit, Ratnakar menjaga Buji karena ia anaknya Nanaji, yang mana Ratnakar sudah diangkat seperti anaknya Nanaji. Di saat itu Buji terbangun dan pingsan, lalu menceritakan kecelakaannya di malam itu, di mana di dalam keadaan mengantuk dan hendak pulang ke rumah karena sudah larut malam. Namun saking mengantuknya ia oleng dalam berkendara lalu menabrak sebuah pohon. Sementara itu Buji masih mau berada di rumah sakit sampai kedua orang tuanya menjenguk dirinya. Karena si Buji ini memang terkenal sangat manja kepada kedua orang tuanya. Ketika di rumah, Ratnakar menceritakan semua kepada Ratnamala tentang pekerjaan barunya yang sangat menguntungkan dan menambah penghasilan, di mana Ratnakar telah bergabung dengan Nanaji dan telah dianggap sebagai anaknya. Karena Ratnakar memiliki cara kerja yang sangat bagus dan memiliki pemikiran yang cerdas, sehingga Ratnakar bisa mendapatkan tanah setelah bergabung dengannya. Sontak Ratnamala terkejut setelah mendengar kabar baik tersebut dan meminta kepada Ratnakar untuk meneruskan pekerjaannya itu. Keesokan harinya Ratnakar bersama 4 orang yang tangguh menyekap seorang pria bernama Dorasami yang merupakan musuh politiknya Nanaji. Di saat itu Ratnakar memukuli Dorasami agar ia tidak mengganggu Nanaji, di mana Ratnakar meminta kepada Dorasami agar membiarkan Nanaji dan menjadi seorang MLA. Di samping itu juga Ratnakar meminta kepada Dorasami untuk menyerahkan sebagian hartanya jikalau Dorasami ingin tetap hidup di muka bumi ini. Yang akhirnya Dorasami menelpon istrinya lalu meminta untuk mengirimkan sebagian uangnya ke rekening yang akan dikirimnya. Dan setelah itu Ratnakar membebaskan Dorasami karena ia telah menepati janji. Di hari itu Ratnakar sedang bersantai dan tiba-tiba dihampiri oleh Buji. Buji kemudian mengatakan bahwa ia sangat prihatin sekali dengan kehidupan Ratnakar dan penduduk desa lainnya yang berkehidupan sangat miskin. Di samping itu Buji berniatan ingin membantu penduduk desa dengan memberikan kebutuhan keseharian mereka. Namun, di saat itu Ratnakar sangat panik setelah melihat seorang kakek tua yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri dalam keadaan tak sadarkan diri karena sebuah kecelakaan. Seketika itu Ratnakar panik dan membawa kakek tua itu ke dalam mobil Buji, lalu dilarikan ke puskesmas terdekat karena Ratnakar memiliki harapan masih selamat. Setelah itu Ratnakar membawa kakek tua itu ke kuil untuk melakukan upacara pembakaran mayat kakek tersebut, yang ternyata nyawanya sudah tak bisa ditolong lagi karena mereka sudah terlambat membawanya ke rumah sakit. Terlihat Ratnakar merasa sangat sedih sekali karena ia merasa ada yang hilang dari kehidupan dirinya. Sepulang dari kuil, Ratnakar dibangunkan oleh penduduk desa yang di saat itu meminta Ratnakar untuk keluar karena ia harus menjelaskan kepada penduduk yang lain bahwasanya Ratnakar akan membantu kebutuhan ekonomi para penduduk yang ternyata di saat itu Buji yang telah melakukannya. Buji kemudian mengatakan bahwa dirinya akan melakukan hal kebaikan terhadap orang yang susah. Sementara itu, Buji berkehidupan sangat mewah dan tidak tega melihat mereka. Seketika itu, hati kecilnya tersentuh sangat dalam setelah melihat kebaikan Buji, yang akhirnya Ratnakar memiliki perasaan terhadap Buji dan perlahan-lahan akan mendekati si Buji. Beberapa hari kemudian, kediaman Dorasami dilempari batu oleh orang-orang yang sedang mendemo. Dorasami kemudian keluar untuk melihat apa yang telah terjadi pada mereka, sehingga pendemo Dorasami yang ternyata di luar terdapat Nanaji bersama anak buahnya yang telah memandangi patungnya Nanaji. Namun di saat itu telah membuat Nanaji marah karena kepala patungnya telah hilang. Seketika itu Nanaji menuduh Dorasami yang melakukan hal tersebut karena ia adalah saingan terberatnya. Namun di saat itu Dorasami mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah melakukannya walaupun ia saingannya. Nanaji kemudian memanggil Ratnakar untuk menjelaskan yang sesungguhnya. Di samping itu Ratnakar gemetaran yang ternyata Ratnakar adalah pelaku yang telah melepaskan kepala patung tersebut. Di saat itu Ratnakar mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Sontak Dorasami mencela penjelasan yang dikatakan oleh Ratnakar. Sebenarnya Nanaji dan Dorasami sudah mengetahui semua kelicikannya Ratnakar,
yang mana Ratnakar telah membagi bagian sembako ke penduduk desa dengan tujuan agar mereka memilih Ratnakar yang sedang mencalonkan sebagai MLA. Dan dibantu oleh 4 orang tangguh yang modusnya menjadi bodyguardnya Nanaji. Di samping itu, Ratnakar telah menilap sebagian uang-uangnya Nanaji di waktu bekerja, yang di saat itu telah ia bagi-bagikan kepada penduduk desa dan telah membuat poster dan sebuah kampanye. Yang akhirnya Ratnakar sekarang menjadi kaya raya dan menjadi musuh pebuyutan Nanaji dan Dorasami. Seiring berjalannya waktu, Ratnakar semakin terkenal dan dihormati oleh para penduduk desa. Di saat itu Ratnakar mendatangi kediamannya Dorasami bersama orang-orangnya. Ratnakar kemudian memberikan manisan kepada Dorasami, kemudian meminta doa restu agar Dorasami memberkatinya ketika Ratnakar menjadi MLA. Yang mana Ratnakar sebentar lagi akan menjalani sebuah kampanye dan pemilihan. Di samping itu Dorasami agak tidak suka dengan Ratnakar yang sombong. Dorasami hanya bisa mendengarkan dan melihat hasil akhir karena Dorasami tidak bisa menentukan siapakah yang akan menang dan akan menjadi MLA pada pemilihan nanti. Di sisi lain terlihat Nanaji sedang memarahi Buji yang telah mencintai Ratnakar, di mana Nanaji tidak menyukainya karena ia telah mengkhianati Nanaji dan kini mencoba untuk mencalonkan sebagai MLA dan ingin mengalahkan Nanaji dan Dorasami. Di saat itu Ratnakar datang lalu menghampiri Nanaji dengan penuh kebahagiaan. Ratnakar kemudian dengan pedenya meminta doa dan restu kepada Nanaji agar bisa menang dalam sebuah pemilu. Di samping itu Ratnakar ingin mengajak Buji ke kuil untuk melakukan sebuah upacara penghormatan. Sampainya mereka semua di sebuah kuil, Ratnakar kemudian langsung memulai upacara tersebut dengan Buji yang mendampingi dirinya. Tak lama kemudian Nanaji bersama orang-orang yang di saat itu Nanaji melontarkan unek-uneknya yang mana ia tidak menyetujui Ratnakar mencalon sebagai seorang MLA. Seketika itu Nanaji menghampiri Ratnakar di depan orang banyak dan membuat Ratnakar malu. Sontak Ratnakar ikut-ikutan marah juga dan langsung menggampar Nanaji dengan sangat kuat hingga tewas. Terlihat orang-orang tak menyangka bahwa Ratnakar telah membunuh Nanaji. Setelah itu mereka membawa mayat Nanaji ke rumah untuk dikremasi. Di samping itu Dorasami memandangi Ratnakar dengan sangat sinis sekali. Dorasami kemudian mendekati Buji lalu mengatakan, "Buji, apakah kau mencintai dia yang telah membunuh ayahmu? Coba pikirkan kembali tindakan apa yang akan kau lakukan," ungkap Dorasami. Ketika itu Buji mempunyai dendam terhadap Ratnakar. Yang akhirnya Buji melaporkan semuanya kepada polisi tentang kematian ayahnya yang dibantu oleh orang-orang Nanaji yang menginginkan agar Ratnakar masuk ke dalam penjara. Di malam harinya Ratnakar dibawa ke kantor polisi setelah mendapat bahwa Ratnakar telah melakukan sebuah penilapan uang dan melakukan pembunuhan seorang calon MLA yaitu Nanaji. Di dalam kantor polisi ya terdapat anak buah Dorasami yang ingin melakukan sesuatu terhadap Ratnakar. Sementara itu para polisi menunggu di luar untuk memantau keadaan Ratnakar dari luar. Tanpa basa-basi lagi anak buah Dorasami langsung membacok-bacoki Ratnakar. Terlihat Ratnakar nampak biasa aja karena ia sudah mengetahui maksud mereka semua. Sontak Ratnakar langsung membantai anak buah Dorasami yang membawa parang dengan jumlah yang sangat banyak. Ratnakar tidak memikirkan mereka siapa dan diperintahkan siapa karena mereka ingin membunuh Ratnakar, yang mana Ratnakar tidak ingin tewas karena ingin menjadi MLA dan merubah nasibnya. Yang akhirnya dengan keberanian dan kebrutalannya Ratnakar pun mampu mengalahkan anak buah Dorasami. Dan setelah itu Ratnakar keluar dari kantor polisi dengan mengenakan seragam polisi. Setelah itu Ratnakar langsung pergi ke rumahnya Dorasami dengan amarah yang meluap. Seketika itu Ratnakar langsung melilit lehernya Dorasami dengan sabuk pinggang. Seketika itu Buji langsung menembak Ratnakar dengan terpaksa untuk menyelamatkan Dorasami, yang akhirnya Ratnakar dibawa oleh anak buahnya naik ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit Ratnakar masuk ke ruangan ICU. Di samping itu Ratnamala merasa sangat sedih sekali karena akhirnya menjadi seperti ini. Ratnamala kemudian mendekati Buji yang berada di rumah sakit itu juga. Ratnamala kemudian menceritakan kisah di mana Ratnakar bisa menjadi sebrutal itu, di mana beberapa tahun yang lalu ayahnya Ratnakar bernama Guruji yang telah keluar dari dalam penjara selama 2 tahun penuh setelah terkait sebuah kasus. Di waktu itu Guruji mendatangi Nanaji untuk bergabung dengannya dan bekerja, yang mana di saat itu Guruji telah diterima oleh Nanaji dan ditegaskan untuk membawa uang-uang milik Nanaji yang dikemas menggunakan kotak. Namun di saat itu Guruji telah mengkhianati Nanaji dengan merampas uang-uang tersebut yang akan dibagikan ke penduduk desa yang sangat kekurangan. Dan semenjak itu ekonomi kebutuhan mereka menjadi tercukupi.
Sementara itu Guruji sangat bangga ia bisa membantu orang lain yang kesulitan. Berjalannya waktu, penduduk desa sangat marah dengan Guruji yang sok-sokan menjadi seorang pahlawan yang kini telah membuat sebagian penduduk desa ditindas oleh Nanaji. Setelah itu Guruji dibawa ke kantor polisi yang di saat itu Guruji disiksa dengan sangat berat atas perintah Nanaji yang mempunyai dendam terhadap Guruji karena ia telah mengkhianati dan mencuri sebagian uangnya. Di malam itu Guruji dan teman-temannya pergi ke sebuah gua yang mana di saat itu terdapat sebuah patung dewa yang menjadi tempat persembahan. Jikalau ada orang yang ingin menyerahkan nyawanya dan tidak ingin hidup di dunia lagi karena ia merasa sangat tidak berguna lagi, yang di saat itu dipandang jelek oleh para penduduk. Akhirnya Guruji terpaksa melakukan demi kebahagiaannya. Di samping itu para penduduk desa berkumpul dan mengitari Guruji yang diikat di pohon. Guruji kemudian meminta kepada Ratnakar untuk membakar ayahnya. Seketika itu Ratnakar merasa sangat berat sekali untuk melakukannya karena Guruji adalah orang yang Ratnakar sayangi dan telah menjaga Ratnakar sejak bocil. Ratnakar kemudian belajar untuk menerima apa yang telah ditakdirkan. Yang akhirnya Ratnakar membakar ayahnya dengan terpaksa dan demi kebahagiaannya. Buji kemudian menghampiri Ratnakar yang sudah sadarkan diri. Buji kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat meminta maaf sekali atas apa yang telah dilakukan. Seketika itu Ratnakar mengejar Buji yang pergi dari hadapannya. Ratnakar kemudian mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Buji melainkan kesalahan Ratnakar. Di samping itu Buji mengatakan bahwa dirinya sedang hamil, di mana anaknya tersebut adalah anaknya Ratnakar. Beberapa bulan kemudian Ratnakar pergi ke rumah sakit karena di saat itu ia mendapati istrinya sedang melakukan sebuah persalinan, yang mana Ratnakar sangat senang sekali ia bisa mempunyai seorang anak. Di samping itu Ratnakar akan mendidik anaknya dengan sangat baik. Setelah anaknya Ratnakar, terlihat Ratnakar mengarak anaknya keliling desa dengan menyebar uang yang sangat banyak sebagai ibarat menghapus dosa, karena Ratnakar tidak ingin anaknya menjadi seperti masa kecil Ratnakar yang mengenaskan. Seiring berjalannya waktu, kampanye pemilihan akhirnya dimulai dan melibatkan dua orang yang mencalonkan, yaitu Ratnakar dan Dorasami. Di saat itu Dorasami sangat yakin bahwasanya ia yang akan menang, karena sebentar lagi akan ada yang masuk dalam penjara dan tidak akan pernah menjadi MLA. Tak lama kemudian pihak kampanye mengumumkan bahwasanya Ratnakar telah mendapat voting terbanyak dan akan menjadi MLA yang baru di desa tersebut, menggantikan Nanaji yang sudah tewas. Namun di saat itu mereka hampir menjadi pertumpahan darah antara Ratnakar dan Dorasami yang tidak terima kalau Ratnakar menjadi pemenangnya, yang akhirnya mereka dipisahkan oleh para polisi yang berada di sana. Selang beberapa hari Ratnakar dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan kasus, yang mana di malam itu polisi membawa Ratnakar ke tengah-tengah hutan. Di samping itu salah satu polisi ingin menembak Ratnakar atas perintah Dorasami. Namun di saat itu Dorasami meminta kepada mereka agar tidak membunuh Ratnakar. Di sisi lain Dorasami telah digerebek dan ingin dibunuh oleh wanita-wanita galak yang membawa parang. Wanita-wanita tersebut telah dipimpin oleh Buji yang sudah mengetahui bahwa Dorasami telah menjebak Ratnakar. Buji kemudian meminta kepada mereka untuk melepaskan Ratnakar jikalau Dorasami ingin tetap selamat. Sontak Ratnakar sangat bangga sekali dengan Buji yang telah membantu dirinya, yang akhirnya Ratnakar dibebaskan dari kantor polisi. Di sisi lain, terlihat Yadu bersama teman-temannya sedang membuat sebuah rencana untuk membuat keluarga Ratnakar menjadi sengsara, di mana mereka akan melakukan sesuatu sebagai balasan karena Ratnakar telah membunuh beberapa orang yang sangat penting di desanya. Setelah itu, Yadu dan teman-temannya pergi ke rumahnya Ratnakar yang di saat itu mereka telah melempari rumahnya dengan menggunakan batu. Seketika itu Ratnakar dan Buji melindungi anak mereka dari hantaman batu-batu itu, yang membuat Ratnakar dan Buji terluka di bagian kepala dan sebagian tubuhnya. Tetapi Ratnakar tidak merasa menyesal karena ia sangat mencintai putranya tersebut. Keesokan harinya Ratnakar bertemu dengan Dorasami, Yadu dan yang lainnya. Di saat itu mereka sedang melakukan sebuah bisnis secara bersembunyi-sembunyi. Mereka telah menawari Ratnakar untuk bergabung dengan mereka karena Ratnakar akan mendapat keuntungan yang besar. Namun di saat itu Ratnakar tidak berminat dan tidak ingin bergabung. Ratnakar kemudian berpamitan pulang dengan memegang kepala mereka. Karena di saat itu Ratnakar sudah menjadi seorang MLA yang harus dihormati rakyatnya. Dan tiba-tiba saja Ratnakar membunuh Yadu dengan memasukkan pisau ke kepalanya Yadu. Seketika itu mereka sangat shock dan keheranan terhadap kelakuan Ratnakar. Dan setelah itu dengan santainya ia pulang dengan tanpa ada sebuah rasa salah.
Di sisi lain, orang-orang sangat sedih karena Yadu telah dibunuh oleh Ratnakar yang sudah menjadi MLA. Sementara itu, teman-teman Yadu masih menyimpan dendam terhadap Ratnakar yang telah menyalahgunakan jabatannya yang tinggi tersebut, di mana mereka berniatan ingin membunuh Ratnakar suatu hari nanti. Di samping itu, Ratnakar pulang ke rumahnya Ratmala yang di saat itu telah diikuti oleh beberapa orang yang kelihatannya sangar. Tak lama kemudian, Buji menghubungi Ratnamala kemudian mengatakan bahwasanya Ratnakar telah kabur dari kenyataan di mana ia telah membunuh orang. Sementara itu, ia tidak memikirkan bahwasanya Ratnakar masih mendapat sebuah masalah. Di daerah perbukitan terlihat 4 orang tangguh pengikut Ratnakar sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya Yadu yang di saat itu mereka telah menghasut 4 orang itu untuk bergabung dengan Dorasami. Karena Ratnakar sedang banyak mengalami sebuah masalah yang besar dan bisa jadi 4 orang itu akan ikut-ikutan terlibat. Yang akhirnya mereka pun mau ikut bekerja sama untuk mempermainkan Ratnakar. Setelah itu 4 orang yang mampir ke rumahnya Ratnakar untuk makan yang di saat itu. Ternyata Ratnakar sudah mengetahui kelakuan mereka di belakangnya. Yang akhirnya Ratnakar memberikan sebuah racun ke dalam nasi yang sedang mereka makan. Di samping itu 4 orang itu menginginkan Ratnakar menjadi seperti dahulu, di mana Ratnakar menjadi orang yang sangat baik dan mengayomi penduduk. Selain itu juga Ratnakar tidak pernah melakukan kriminal apapun. Sontak Ratnakar marah lalu menendang makanan mereka. Dan tepat sekali racun tersebut pun langsung bereaksi, yang membuat mereka kesulitan dalam bernapas dan tenggorokan mereka merasa sakit. Dan setelah itu mereka dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Ratnamala tiba-tiba menampar wajahnya Ratnakar karena ia sudah mengetahui bahwa yang telah membuat 4 orang itu masuk ke ruang ICU adalah Ratnakar. Ratnakar kemudian menjelaskan bahwa mereka memiliki niat buruk terhadap Ratnakar yang mana mereka telah bersekongkol dengan Dorasami dan ingin membunuh Ratnakar. Namun di saat itu Ratnamala tidak merespon sama sekali perkataan Ratnakar sama sekali. Di pagi harinya Ratnakar membawa pulang Buji yang telah melakukan persalinan di mana mereka memiliki 2 orang anak. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang telah menabrak mobil mereka yang membuat mobil mereka hancur. Sementara itu, Ratnakar dan Buji terluka parah. Ratnakar kemudian keluar dari mobil dan melihat pelakunya yang ternyata adalah teman-temannya Yadu yang ingin membalaskan dendam mereka terhadap Ratnakar. Di samping itu juga, mereka telah mengetahui bahwa Ratnakar telah meracuni 4 orang yang telah bekerja sama dengan mereka. Ratnakar kemudian melawan mereka sendirian untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Terlihat Ratnakar rela terluka parah karena ia tidak ingin istri dan anak-anaknya mereka mengalami derita yang sama. Ratnakar dengan sigap membawa Buji ke rumah sakit. Namun di saat itu nyawa Buji telah tidak tertolong lagi. Buji kemudian mengatakan kata-kata terakhirnya bahwasanya Buji meminta kepada Ratnakar untuk menjaga kedua anaknya yang kini mereka sudah tidak mempunyai seorang ilmu lagi. Selain itu, Ratnakar harus menjaga anak perempuannya karena itu bisa mengobati masa rindu dengan Buji. Dengan hanya melihat saja karena anak itu sangat mirip sekali dengan Buji. Dan akhirnya Buji menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Ratnakar. Beberapa tahun kemudian anak perempuannya Ratnakar sudah tumbuh menjadi remaja. Awalnya anak perempuan itu agak takut dipegang oleh Ratnakar. Ratnakar kemudian meminta maaf kepada anaknya karena ia telah membuat Buji, di mana semua itu adalah keserakahan dan nafsu yang dimiliki oleh Buji sangat tinggi, sehingga menyebabkan semua itu terjadi dan telah merugikan banyak orang. Anak perempuannya kemudian memaafkan kesalahan Ratnakar yang mana semua orang itu pasti mempunyai sebuah kesalahan dan setiap kesalahan pasti bisa diperbaiki kembali, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Anak perempuannya juga tidak menyalahkan Ratnakar semua, karena yang paling penting ia segera hidup bahagia dan masih memiliki ayah yang sangat sayang. Dan di saat itu pun Ratnakar memberikan sebuah kalung dan sebuah foto ibunya karena sejak kecil anak perempuan itu sudah ditinggalkan seorang ibu. Dan setelah itu anaknya pergi meninggalkan Ratnakar yang masih berada di sebuah penjara. Dan akhirnya kehidupan keluarga kecilnya Ratnakar bahagia kembali walaupun Ratnakar masih berada di dalam penjara. Dan film pun selesai.